Sehingga ketika sholat itu kita mengerti apa yang dibaca, paham apa yang dilakukan. Sholatnya pengen khusyuk, tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Dan ironisnya kita melakukan, ada yang melakukan itu ribuan kali, tapi nggak paham apa yang dibaca. Sujud nggak ngerti yang dibaca, ruku nggak paham yang diungkapkan. Betul, bacaan itu dan gerakan itu benar menggugurkan hukum, betul. Kewajibannya hilang, betul. Pahala diberikan, alhamdulillah, berdasarkan keikhlasan. Tapi yang 5 itu susah datang. Karena kehusyuan itu akan dibantu dengan pemahaman. Dan indah rasanya. Anda baru baca begini saja ya, Allahu Akbar, paham kalimat itu sudah menunduk dan menangis. Dengan orang tua masih ada masalah nggak? Jangan-jangan santai datang ke sini masuk dengan orang tua belum selesai. Dengan keluarga masih ada masalah nggak? Selesaikan. Kan syarat mendapat ampunan itu 2. Ada yang terkait dengan Allah langsung, ada hakun adami, terkait dengan lingkungan sekitaran. Dengan Allah kita bisa istighfar, minta ampun, nangis, diampuni, alhamdulillah, selesai. Tapi saya katakan kan sejak tadi siang, itu tidak menggugurkan utang. Ya? Dan itu tidak menggugurkan hubungan dengan sesama. Kalau pernah mencela, pernah berprasangka buruk, belum terbangun kebaikan, cek sekitaran. Nah, itu fungsinya Ramadan itu salah satunya mengevaluasi itu. Sehingga ketika nilai-nilai ibadah ritual itu kuat dan muamalah juga baik, maka jembatan kehidupan baru yang dibuka pasca Ramadan semua membentang nyaman. Sesuai dengan petunjuk di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka akan berdampak kepada terjadinya percepatan pengabulan doa. Jadi apapun yang dia mohonkan itu cepat sekali. Karena apa? Karena dalam sholat dia terbiasa dilatih terkoneksi dengan Allah. Masih ingat penjelasan saya tentang kata sholat? Ya, yang seakar dengan kata silah. Terhubung dengan kuat, terkoneksi dengan kuat. Anda kalau sinyalnya kuat, telepon gampang kan? Terhubung gampang kan? Kontak gampang kan? Nah, sholat itu melatih diri kita terkoneksi kuat dengan Allah. Jadi kalau orang sudah punya koneksi kuat dengan Allah, mau doa kapan saja mudah dikabulkan. Ini yang terjadi pada Nabi Zakaria alaihissalam ketika meminta sesuatu bahkan yang mustahil menurut manusia, tapi maslahat untuk kehidupan beliau. Dalilnya Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. 3, sholat juga memberikan dampak pengaruh positif pada ketenangan jiwa. Artinya orang yang sholatnya berhasil dengan baik, ditunaikan secara benar, di antara tanda kemuliaannya terjadi perubahan pada keadaan dirinya. Lebih tenang, lebih bijak menyikapi sesuatu. Masalah itu dari yang besar terasanya kecil gitu. Nah, itu di antara manfaatnya. Saya sudah pernah terangkan ini, jadi silahkan lihat detailnya. Yang keempat, orang yang sholatnya benar, maka cenderung mendapat kemudahan. Ya, saya ulang, cenderung mendapat kemudahan, solusi dalam setiap aktivitas kehidupannya. Dan percepatan dari rezeki yang mungkin berpeluang dia dapati. Dalilnya Quran surah ke-65 dari ayat 2 sampai 3, ditafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah. Struktur ini dalilnya ada, prakteknya ada, dan kesehariannya kita dapati. Yang kelima ini uniknya, ini yang paling banyak diharapkan oleh manusia pada umumnya. Itu kalau sudah sampai bisa seperti itu dan konsisten dilakukan sampai meninggal dunia, pahalanya besar banget. Dan itu disebutkan dalam hadis akan sangat berpengaruh kepada amalan lain. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa idza salahat salaha sa'iru amali. Yang pertama amal dihisab di hari kiamat itu salatnya. Kalau bagus salatnya, maka semua amal yang lainnya akan berdampak baik pula. Ini yang pertamanya. Jamaah i'tikaf, juga jamaah layali Ramadan, malam-malam Ramadan, baik yang berada di area Masjid Al-Ihsan saat ini, ataupun juga yang terhubung lewat saluran di YouTube, dimanapun berada, kita mengawali perjumpaan kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengelilingi siam kita di bulan Ramadan tahun ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Ciri di antara ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada beberapa turunan-turunannya, tanda-tandanya. Yang pertama, apabila seluruh manfaat atau bahkan sebagian manfaat yang terkait ibadah itu
telah melekat dalam pribadi kita. Kemarin kita membahas contohnya, salat setidaknya melahirkan 5 manfaat utama dalam kehidupan. Menarik, diwajibkan ada 5 waktu, dan manfaatnya terkait dengan aspek kehidupan kita, bahkan saat menjalani kehidupan di dunia, itu 5 juga. Yang pertama diantaranya akan merubah perilaku orang yang menunaikan sholat itu menjadi lebih baik, lebih mulia. Dikatakan baik ketika terbebas dari sumber keburukan. Dan buruk itu hanya 2 sumbernya. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya namanya. Atau mungkar, yang bersumber dari sifat melampaui batas, nafsu perut dan akal. Menipu, mencuri, merampok, korupsi, membunuh, dan turunan lainnya, itu mungkar namanya. Salat sejatinya bila dilakukan dengan benar, seharusnya mampu memberikan dampak kepada pelakunya untuk bisa melepaskan diri dari 2 sumber keburukan ini, baik fahsya ataupun mungkar. Itu yang ditegaskan di dalam Al-Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45 yang telah kita catat itu. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baca, pahami dulu apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa petunjuk untuk menunaikan salat. Setelah paham, mengerti caranya, paham bacaannya, mengerti cara menunaikannya, maka tunaikan salat sesuai ketentuannya itu. Salat yang ditunaikan dengan benar, sesuai dengan aturan, ketentuan, itu yang dapat menjadikan pelakunya terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ukuran keberhasilan salat seseorang bisa dilihat dari transformasi perilaku pra dan pasca salat. Ada ukuran-ukuran lainnya seperti yang pernah kita tuliskan. Saya ingin bawa suasana itu ke malam ini, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Waktu yang sangat mulia, ini Sayyidul Ayyam Jumat itu, dan berada di Sayyidus Syuhur. Penghulunya hari berada di penghulunya bulan. Ketemu tuh yang istimewa, dan malamnya juga istimewa, siangnya istimewa. Ramadan semuanya istimewa. Hanya ini menjadi bagian terakhir dari hari Jumat yang memang disepakati sebagai Sayyidul Ayyam. Maka setidaknya sampai detik ini kita mesti merenungkan kembali. Dari ragam ibadah yang telah kita tunaikan, berapa capaian yang positif yang telah kita peroleh. Dan itu indikasi diterimanya ibadah kita. Indikatornya itu. Ketika seseorang dapat berubah, bertransformasi di perilaku yang lebih baik, lebih tenang, kalau berdoa cepat terjawab, kiranya demikian ya. Cepat menggapai, mendekatkan diri pada nilai-nilai kebaikan, sholatnya berhasil. Ramadan, itu ukuran pokoknya itu ampunan Allah. Ukuran pokoknya, ampunan Allah. Karena itu, dari sejak awal siam, awal puasa ditunaikan, sejak ibadah malamnya, tarawih. Kan Ramadan itu dibuka dengan tarawih kan? Masuk malam kita sholat qiyam kan? Siangnya menunaikan siam puasanya. Malam Al-Qadar yang seringkali diburu itu untuk didapati. Itu 3 pilar yang pokok ini saat Ramadan seluruhnya mengerucut pada satu keinginan besar yang langsung ditegaskan oleh Nabi SAW, bahkan dengan redaksi yang serupa. Bedanya cuman menunjukkan siam, qiyam, dan Lailatul Qadar. Selebihnya semua sama. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk yang siam. Yang qiyam, tarawih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ternyata ujungnya itu, akhirnya itu, puncaknya itu adalah raihan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu mahal sekali, mahal. Kalau sudah terampun itu bersih keadaannya, lebih baik lagi, terdorong untuk berbuat yang lebih mulia, berubah menjadi pribadi yang berkarakter lebih baik, ya.
dan gemar ibadah. Karena kalau sudah ampunan didapatkan itu, lawannya itu kemuliaan-kemuliaan. Baik tingkatan spiritual, ibadah, muamalah, lebih kuat akidahnya. Nah, akhlaknya pun lebih mulia, 4 pilar itu. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Jadi sampai dengan detik ini, coba dari 4 ini kita dudukkan dulu. Kita evaluasi. Akidah itu kan pancarannya iman kan? Simpulnya 6. Maka sampai dengan malam ini, seberapa kuat keyakinan kita dibangun terhadap nilai-nilai keimanan. Dan panggilan ibadah siam itu dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu evaluasi. Apakah semakin yakin dengan Allah? Kalau semakin yakin, semakin kuat, cek turunannya, pancaran iman itu, ibadah, amal saleh. Seperti yang pernah kita tuliskan. Maka iman yang kuat itu akan memancarkan amal soleh yang juga kuat. Semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya. Maka sekarang dilihat dari latihan-latihan yang telah berlangsung sampai dengan malam ini, semakin terbiasa tidak? Semakin dinikmati tidak? Atau masih ada keterpaksaan? Bagus untuk memaksa diri, untuk membiasakan. Ya kan? Makanya kan doa yang diajarkan untuk memaksa diri ya oleh para guru-guru itu supaya kita memaksa diri untuk bisa mendekat pada kebaikan, kan kalimatnya singkat ya. Cuman 2 kata itu. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Dipaksa dulu supaya terbiasa. Nah, tapi kan ini sudah berulang kali. Sekian malam, sekian hari, coba lihat peningkatannya. Cek sholatnya. Cek interaksi dengan Al-Quran. Sudah khatam belum sampai dengan malam ini? Cek infaknya, cek perilaku kitanya, ada perubahan nggak? Muamalah selesaikan. Dengan orang tua masih ada masalah nggak? Jangan-jangan santai datang ke sini masuk dengan orang tua belum selesai. Dengan keluarga masih ada masalah nggak? Selesaikan. Selesaikan. Kan syarat mendapat ampunan itu 2. Ada yang terkait dengan Allah langsung, ada hakun adami, terkait dengan lingkungan sekitaran. Dengan Allah kita bisa istighfar, minta ampun, nangis, diampuni, alhamdulillah selesai. Tapi saya katakan kan sejak tadi siang, itu tidak menggugurkan utang. Ya? Dan itu tidak menggugurkan hubungan dengan sesama. Kalau pernah mencela, pernah berprasangka buruk, belum terbangun kebaikan, cek sekitaran. Nah itu fungsinya Ramadan itu salah satunya mengevaluasi itu. Sehingga ketika nilai-nilai ibadah ritual itu kuat, dan muamalah juga baik, maka jembatan kehidupan baru yang dibuka pasca Ramadan semua membentang nyaman. Jadi kita itu menjadi alumni Ramadan tidak punya persoalan dengan Allah, tidak punya masalah dengan manusia. Itu yang menjadikan kita kembali kepada fitrah. Pernah nggak ada orang lahir langsung punya masalah? Saya kira saya belum pernah temukan ada orang baru lahir langsung mencela orang lain misalnya. Ngapain nengokin di sini? Ngapain nengokin di sini? Nggak ada. Nangis aja kan? Nggak punya masalah. Dan cenderung kepada kebaikan itu fitrah. Karena itu Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan siam ini melatih kita untuk mengembalikan kepada fitrah. Fitri itu untuk penggugur siamnya, awal makan kita, fitri itu seakar dengan kata futur nanti, makan, iftar. Makanya Idul Fitri, pengertian fisik materialnya adalah kembali makan. Gugur puasanya. Karena itu haram berpuasa di hari Id. Ini harinya hari untuk gembira, kembali makan lagi. Karena itu nanti sunnahnya ya saat subuh itu, Allahu Akbar, setelah sholat subuh, sebelum datang ke tempat sholat Id, makan dulu. Ya, tidak harus makan berat ya. Yang ringan aja dulu untuk menunjukkan bahwa sudah bukan puasa lagi. Sudah bukan waktunya Ramadan lagi. Itu pengertian fitri. Tapi ingat, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma turjumanul Quran, pakar Al-Quran yang langsung diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh beliau. Itu juga membawa makna fitrah. Makanya zakat fitri disebut juga zakat fitrah. Seperti yang pernah saya terangkan. Fungsi akhlaknya fitrah, mengembalikan jiwa kepada keadaan yang baik. Fungsi fisikalnya fitri, dalam bentuk makanan yang mensupport orang ketika besoknya akan membatalkan gak punya makanan. Itu yang disupport. Makanya disebut zakat fitri menunjuk pada wujudnya, disebut zakat fitrah menunjuk kepada fungsi akhlaknya. Nah karena itu ketika kita Idul Fitri, Idul Fitrah, kan sering kita katakan kembali pada kesucian ya. Betul-betul kembali nggak?
Alhamdulillah 0-0 ya katanya kan. Masa sih? Jangan-jangan 2-0 skornya. Hah? Atau 4-3. Ayo, coba dicek dulu. Kalau betul-betul 0-0, pastikan dulu. Karena itu dari sekarang kita berevaluasi. Yang mengenal diri kita kan kita masing-masing. Maka apa hubungan yang kurang baik dengan Allah yang belum selesai? Tuntaskan. Tangisi gitu loh. Cobalah sesekali lembutkan hati itu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya kata Allah bagi insan beriman itu untuk melembutkan hatinya demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih keras tuh coba lembutkan. Lembutkan sampai kita bisa mengiringi itu dengan tangisan. Minta sama Allah tuh, ingat-ingat dosa apa sih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebentar aja, merenung dulu sebentar aja. Ingat nih mata salah apa, telinga salah apa, sampai ke ujung kaki, istighfar itu. Nah itu yang menjadikan nanti ada perubahan pada diri kita, ada transformasi. Nanti rasa pertama yang didapatkan itu setelah air mata mengalir, ketenangan itu, lepas gitu. Nah itulah kelapangan pertama yang Allah berikan, sa'ah namanya. Kelapangan pertama bukan pakai alif, sa'atun bukan, sa'atun, sa'ah. Perasaan yang lapang, yang melebarkan keadaan jiwa. Lebarnya keadaan jiwa disebut dengan insyirah itu. Alam nasyrah laka sadra. Pembukanya disebut dengan sa'atun. Ya, sesuatu yang luas. Itu ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Jelas ya? Siapa yang berusaha merubah dirinya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku jamin kata Allah, dia pasti akan mendapatkan limpahan karunia yang berlimpah. Dan yang pertama diberikan kelapangan pada jiwanya. Makanya Bu, Pak, setelah kita istighfar, berdoa, minta ampun itu, pasti ada kelapangan dalam jiwa itu. Itu yang pertama didapatkan. Setelah itu, istiqamah. Kalau kita sudah menemukan inti diri kita itu, kemudian muhasabah, keluar dari masjid, maka ada cahaya baru yang kita tatap di gerbang sana. Ketika dibuka tuh, sudah lembaran baru. Enak, itu lapang, langkahnya nggak ada beban. Jangan sampai di masjid selesai, di rumah belum selesai. Jangan sampai di masjid selesai, begitu mau pulang ternyata tetangga yang kanan kiri mau dilewati itu belum selesai. Ya, karena itu yang kedua hakun adami selesaikan. Ingat-ingat tuh. Nanti yang belum berhasil di Ramadan itu diberikan waktu lagi 2 bulan sampai ketemu Dzulhijjah. Makanya yang haji nanti wukuf untuk menemukan jati diri itu. Yang belum berangkat haji, saya katakan belum berangkat supaya berharap semua bisa berangkat ya. Hai, tidak cukup dengan amin nabung. Siapkan, ya siapkan dari sekarang. Nah, yang belum berangkat itu nanti puasanya dikenal dengan Arafah. Itu sama, nanti saat sudah mendekat kita belajar fikihnya. Nah, ini pastikan. Yang terakhir akhlak, tampilan mulia. Alumni Ramadan itu mesti beda. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu asalnya dari kata wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan. Dapat derivasi jadi ittaqa, yattaqi. Asalnya dari kata wiqayah. Wiqayah itu teman-teman, asalnya itu perisai yang tak tampak, yang mencegah kita berbuat yang tak pantas. Ya, perisai yang tak tampak, yang mencegah kita dari perbuatan yang tidak pantas. Nah, dalam konteks terapannya kadang disebut dengan burhan namanya. Nabi Yusuf itu waktu digoda oleh salah satu perempuan pembesar itu, ya, walaqad hammat bih wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Usahakan wakaf di situ ya bacanya. Walaqad hammat bih, berhenti. Wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Berhenti di situ. Itu wakaf yang terbaik. Nah, kalau disambung, walaupun secara tajwid bisa benar, tapi secara makna bisa bermasalah. Ya, walaqad hammat bi, dan perempuan pembesar itu tertarik kepada Yusuf dengan sangat sehingga pengen menggodanya. Wa hamma biha laula arra'a rabbi, harus sampai sini. Dan Nabi Yusuf pun ada potensi untuk bisa menerima itu, senang juga kalaulah tidak ada pencegahan yang ditampakkan oleh Allah ya kepada beliau berupa burhan itu. Jangan lakukan, ini nggak bagus, jauhi itu. Harus berhenti di situ. Kalau Anda berhentinya misalnya kurang tepat, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini jadi masalah nih.
Walaupun secara wakaf bisa berhenti, ya, tapi ini secara makna jadi bermasalah. Dan perempuan itu tertarik kepada Yusuf, Yusuf pun tertarik. Nah, ini jadi masalah. Padahal, ya, alur aslinya nggak ada ketertarikan karena sudah dijaga oleh Allah berupa burhan. Alumni i'tikaf itu punya wiqayah. Wiqayah itu yang disebut oleh Nabi dengan junnah namanya. Di hadis yang sangat viral. As-siyamu junnatun. Fala yarfuth, wala yajhal. Fa in imru'un syatamahu aqatalahu falyaqul inni sa'imun la khulufu famis sa'imi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski. Suksesnya orang puasa itu maka diantaranya dia mendapatkan perisai yang tak tampak secara kasat mata tapi mencegah dia dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena itu kalau sampai detik ini mata kita bisa digunakan untuk menatap yang baik dan terjaga dari yang buruk, ya. Saya kadang lihat peserta i'tikaf kan masih penasaran sama handphone, ya. Lihat-lihat berita gitu. Nah, itu begitu muncul tayangan gambar yang tidak pantas, langsung antum skip, ya. Jauhkan atau simpan handphonenya sekalian. Ya, tidak perlu dibanting kan. Yang salah kan gambarnya, ya. Simpan gitu. Nah, itu ada pertanda bagus di matanya. Demikian seterusnya. Jelas di sini? Baik. Nah, ini yang saya menginginkan kita semua, termasuk diri saya pribadi, kita coba koreksi dulu. Kontemplasikan dan saling mendoakan, karena ini tidak mudah. Saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah sampaikan sejak awal serial kajian i'tikaf. Inti hidup kita itu ada di 3 kata ini. Di 3 bagian ini, di rumus ini. Dan ini rumus yang mengantarkan pada kemudahan, kebahagiaan, ketentraman, segala bentuk kemuliaan, baik di dunia, di alam kubur, sampai akhirat. Sudah pernah saya turunkan keseluruhannya. Yang baru bergabung, silahkan dilihat nanti rekaman yang sebelumnya. 3 ini akan menurunkan 3 bagian pokok dalam berkehidupan, baik secara individual, bagaimana menjadi individu yang berbahagia, individu yang baik, individu yang dimuliakan Allah, perilakunya nyaman dan seterusnya. 1. Kemudian yang kedua, pancarannya di keluarga. Bagaimana membangun keluarga yang harmoni, yang samara, dekat dengan rahmat Allah, ditanamkan sakinah, diberikan mawaddah dalam berkehidupan rumah tangga. Ketiga, pancarannya lebih luas lagi, secara sosial, kemasyarakatan, bangsa, negara, dan turunannya. Bagaimana menghadirkan kondisi masyarakat yang stabil, yang harmoni, yang baik, yang toleran, yang penuh dengan kemuliaan, dan pancarannya pernah diinspirasikan dalam konteks kehidupan Al-Madinah Al-Munawwarah itu. Dari Yathrib, Anda bayangkan, dari Yathrib yang kotor, ekonomi jauh di bawah resesi, sosial politik keamanan tidak stabil, tiba-tiba dibimbing dengan formulasi ini berubah menjadi masyarakat kota yang berperadaban. Kalau ilustrasinya ingin menemukan orang paling jujur ada di situ, yang paling sabar ada di situ, yang paling dermawan ada di situ. Suasana kota berperadaban disebut dengan Al-Madinah. Sering diambil sifatnya dengan nama Madani, sehingga muncul istilah masyarakat Madani. Pernah dengar itu? Kan? Al-Madinah memberikan inspirasi pancaran kebaikan disebut Munawwarah, maka dikenal dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, 3 aspek ini pokoknya di sini, di 3 bagian ini. Kita baru masuk pada bagian yang pertama dari 3 turunan itu, individu, kemudian keluarga, kemudian sosial kemasyarakatan. Dan aspeknya pun 3 lagi. Masih ingat? 1 ibadah, 2 ilmu, 3 rizki atau harta di dalamnya. Jadi kalau kita ibadah kuat, ilmunya kuat, hartanya juga bisa kuat, maka ini yang akan menopang kehidupan kita, lebih mudah dijalani sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya mengingatkan sedikit karena saya melihat juga ada yang baru banyak bergabung, dan ini apa yang telah saya tuliskan ke bawah konsisten dihapus sebelumnya, dan memang saya menginginkan yang ini saja yang tidak dihapus untuk menyambungkannya. Baik, kita sekarang akan masuki bagian yang pertama, subtopiknya individual, dan sudah masuk kepada aspek ibadah ke sholatnya. Bismillah. Lihat formulasinya pelan-pelan. Yang akan menentukan alur kenyamanan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup kita, itu rumusannya 3. Iman plus amal soleh, yang akumulasi dari kedua ini melahirkan takwa. Dan rumusnya selalu seperti itu. 3 ini sudah menyatu, ya. Ingat betul, 3 ini sudah menyatu. Jadi kalau disebutkan salah satu, itu sudah mencakup yang lainnya. Saya pernah contohkan,
Disebutkan imannya saja, amal solehnya ikut terbawa. Seperti di Quran surah 52 di ayat ke-21. Bila disebutkan misalnya takwanya dan imannya saja, amal solehnya ikut terbawa. Seperti Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Itu sudah otomatis masuk amal soleh. Ada yang disebutkan imannya dan amal solehnya, takwa otomatis terbawa. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kadang-kadang disebutkan imannya, disebutkan amal soleh, disebutkan takwanya, disebutkan. Seperti contohnya puasa saat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumus siyam, amal soleh. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, rumus cepatnya, ketika semua ini dipadukan, iman, kemudian diimplementasikan lewat amal soleh, maka akumulasi keduanya melahirkan takwa. Dari takwa ini turun rahmat Allah. Dari rahmat inilah turun semua kemuliaan berkehidupan. Solusi dari setiap persoalan datang, rizki mudah, ilmu bertambah, kebahagiaan datang. Itu sudah pernah saya sampaikan. Semua dalil-dalilnya sejak awal jumpa kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la. Baik ya, tasib. Lompatan rizki. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kebaikan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Lompatan pengetahuan. Jadi kuncinya di sini. Itu yang menjadikan Nabi berpesan dan bahkan diwariskan setiap Jumat pada setiap khatib Jumat. Itu selalu diminta menyampaikan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika diingatkan dengan wasiat takwa, sesungguhnya semua turunan takwa itu disentuh oleh khatib. Maksudnya sampai Jumat ini bapak-bapak yang Jumatan sudah bahagia belum? Sudah sukses belum? Masalah sudah selesai belum? Rezeki sudah lancar belum? Ilmu sudah bertambah belum? Kalau belum ada peningkatan di situ, maka cek, mungkin yang bermasalah itu bukan harta, bukan kedudukannya, yang bermasalah takwanya. Maka kalau takwa bermasalah, cek ininya, iman dan amal salehnya. Kalau kita turunkan ke sini dari apa yang telah kita bahas, maka bagian pertama secara individu, setiap kita, setiap personal kita diminta oleh Al-Quran untuk meningkatkan takwa. Di antara jalurnya bagaimana? Iman dulu. Alhamdulillah, ini kunci pembukanya. Kita sudah beriman ya. Dan iman ini sudah gratis Allah berikan sejak dalam usia 4 bulan kandungan. Saya sudah 3 kali mengulang itu. Saya tidak ingin mengulang lagi supaya tidak ada bunyi itu. Pepel. Mengulang ya apa yang telah disampaikan. Jelas ya? Baik, jadi ini sudah ada modalnya iman. Kalimatnya la ilaha illallah. Karena itu panggilan amal soleh dalam Al-Quran umumnya menggunakan kata iman dulu. Untuk memberikan kesan bahwa ini kuncinya. Baik, yuk kita terapkan rumusnya ya. Di sini ada individual, di sini ada ibadah, di sini ada ilmu, di sini ada rizki. 3 bagian ini kalau sudah komplit, Masya Allah, tenang dan nyaman hidup itu. Baik, kalau ingin sempurna kehidupan kita, nyaman, enak, tenang, maka secara individual ibadahnya harus bagus. Baik ya? Kalau sudah ibadah, berarti prakteknya amal soleh. Karena desainnya selalu begini, iman, secara individu beriman belum? Sudah. Baik, maka buktikan imannya. Lewat apa? Amal soleh. Amal soleh ini, yang sekarang pokoknya kita turunkan, setidaknya ada 3 ini harapannya. Terkait dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah, secara ritual. Terkait dengan ilmu, terkait dengan rizki. Muamalah saya akhirkan dan akhlak. Karena itu nanti akan mengikuti. Di ibadah, apa yang harus saya lakukan sehingga menjadikan pribadi secara individu itu menjadi pribadi yang bertakwa. Saya ulang ya. Secara individu, apa yang harus saya lakukan sehingga menjadi individu yang bertakwa, yang dengan takwa ini mendapat pancaran rahmat, yang dengan rahmat ini mendapatkan kemudahan dalam berkehidupan. Maka, ibadah pokok pertama yang harus dilakukan adalah sholat ini. Amal pertama. Makanya saya bikin panah tadi, ya seperti ini. Hubungan antara kebutuhan individu, iman, yang diimplementasikan lewat amal soleh, berupa ibadah, wujudnya sholat, itu ditemukan di Quran surah ke-20 ayat ke-14 dalilnya. Di konstruksi pembahasan ini mengacu kepada dalil ini. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ini yang la ilaha illallahnya. Fa'budni, kalimat ibadahnya.
Wa aqimis salata lidzikri. Jadi ini antara hubungan terkait dengan iman, ibadah, wujudnya salat, jelas? Dan nanti akhirnya muaranya takwa. Di mana ditemukan hubungan antara iman, salat dan takwa? Di pembuka surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang muttaqin, orang takwa? Yang kelak di ayat 5-nya akan disebut oleh Allah selalu dalam naungan hidayah Allah dan selalu bahagia. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu tuh orang takwa. Siapa mereka itu? Ciri pertamanya ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ini wa yuqimunas shalah. Ini. Jelas paham sekarang? Artinya, kalau kita sudah beriman, mengerjakan sholat, maka ini sudah menjadikan gabungan antara iman dan amal soleh yang seharusnya melahirkan ini. Kalau sudah dapat ini, harusnya mendapatkan feedback, kemudahan, kebahagiaan, kenyamanan dalam berkehidupan. Kita sudah cek ya, kita harus cek sampai sekarang masih konsisten tidak? Berapa waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita untuk menunaikan sholat? 5, yakin? 5 ya? Harus 5. 5 waktu, nggak boleh lebih kan? 5 ya? Yang kan saya katakan yang wajib. Maka kita tulis di sini 5 waktu. Nah, dahsyatnya kita diwajibkan sholat 5 waktu dan hasil dari sholat pun kembali ke kita lagi. Hasilnya itu pancaran takwa ada 5 juga. Kalau 5 ini belum didapatkan dengan sempurna, cek. Mungkin yang bermasalah di sininya, cara menunaikan sholatnya. Ya, saya dengan cepat. Nanti untuk detailnya silahkan cek rekaman yang sebelumnya. 1. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat 45. Orang yang sholatnya benar, maka akan berdampak kepada dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Pancaran takwanya berupa kebaikan. 1. 2. Orang yang sholatnya benar, sesuai dengan petunjuk di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka akan berdampak kepada terjadinya percepatan pengabulan doa. Jadi apapun yang dia mohonkan itu cepat sekali. Karena apa? Karena dalam sholat dia terbiasa dilatih terkoneksi dengan Allah. Masih ingat penjelasan saya tentang kata sholat? Ya, yang seakar dengan kata silah. Terhubung dengan kuat, terkoneksi dengan kuat. Anda kalau sinyalnya kuat, telepon gampang kan? Terhubung gampang kan? Kontak gampang kan? Nah, sholat itu melatih diri kita terkoneksi kuat dengan Allah. Jadi kalau orang sudah punya koneksi kuat dengan Allah, mau doa kapan saja mudah dikabulkan. Ini yang terjadi pada Nabi Zakaria alaihissalam ketika meminta sesuatu bahkan yang mustahil menurut manusia, tapi maslahat untuk kehidupan beliau. Dalilnya Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. 3. Salat juga memberikan dampak pengaruh positif pada ketenangan jiwa. Artinya orang yang salatnya berhasil dengan baik, ditunaikan secara benar, di antara tanda kemuliaannya terjadi perubahan pada keadaan dirinya, lebih tenang, lebih bijak menyikapi sesuatu. Masalah itu dari yang besar terasanya kecil gitu. Nah, itu diantara manfaatnya. Saya sudah pernah terangkan ini, jadi silahkan lihat detailnya. Yang keempat, orang yang sholatnya benar, maka cenderung mendapat kemudahan. Ya, saya ulang, cenderung mendapat kemudahan, solusi dalam setiap aktivitas kehidupannya. Dan percepatan dari rezeki yang mungkin berpeluang dia dapati. Dalilnya Quran surah ke-65 dari ayat 2 sampai 3, ditafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 2 sampai 3. Nah, sekarang ini yang mau kita teruskan pelengkap dari yang kemarin. 5. Salatnya berapa waktu? 5 waktu. Hasilnya pun 5. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Nih, lihat menariknya nih. Ini bukan cocok logi ya, ingat betul ini. Struktur ini dalilnya ada, prakteknya ada, dan kesehariannya kita dapati. Yang kelima ini uniknya, ini yang paling banyak diharapkan oleh manusia pada umumnya, dan saking pentingnya diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Yang kelima ini diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Orang yang sholatnya benar, ditunaikan dengan imannya. Ingat, amal soleh itu menjadi soleh ketika ada iman. Ingat betul itu ya. Karena itu dipandang benar ketika ada iman. Puasa pun itu dipandang benar ketika ditunaikan karena iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kadang-kadang masalahnya di imannya tuh.
Jadi tunaikan sholatnya pakai iman. Tunaikan puasanya pakai iman. Bila dilakukan demikian, maka apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, Allah menjamin hidup orang yang sholat, sholatnya benar, ditunaikan menggunakan imannya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya dimanapun dia beraktivitas akan cenderung sukses dan bahagia. Sukses dan bahagia. Ya, kenapa aminnya pelan? Amin. Ada sukses dan bahagia. Jadi ada sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Seperti yang pernah saya sampaikan. Itu bahasa Arabnya fariha. Fa, ra, dan ha. Bahagia belum tentu sukses. Turunan dari situ ada farah. Farhan. Nah itu ya, farhan. Itu sighah mubalaghah. Artinya orang yang diharapkan dalam hidupnya senantiasa lekat dengan kebahagiaan. Masya Allah. Walaupun belum tentu sukses. Ada yang sukses, ada. Ya, itu kan cuma nama. Tapi di situ ada nama, kan kesannya doa. Kalau dia sukses saja dan belum tentu bahagia. Itu turunan katanya dari kata fauz. Faza yafuzu fauzan. Fauzi, fauzan, faiz, faizah. Itu yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Ya, bekerja sukses. Belajar sukses. Walaupun belum tentu bahagia. Ya. Kan saya selalu katakan ya, selalu membuat pilihan. Pilih mana? Sukses tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak sukses. Ilustrasi gampangnya seperti pernah saya sering sampaikan. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Allah itu maha tahu kedalaman hati kita. Sebelum kita komen, Allah sudah paham. Karena itu ditampilkan yang ketiga. Kan rumusnya begitu kan? Ketika terjebak dilema di antara dua cinta, maka pilihlah yang ketiga. Jangan bikin status ya. Ya, keluar dari khilaf itu kaidah fikih, keluar dari khilaf. Ya, keluar dari khilaf itu yang terbaik gitu. Ya, kembali ke pokok. Baik, maka gabungan dari farah dan fauz itu menghasilkan falah namanya. Falahun. Fa lam alif ha. Fa lam alif ha. Begini, falahun. Nah, ini. Kalau sudah ada falah, ini gabungan antara sukses dan bahagia. Saya pernah cek di kamus bahasa Inggris Arab pun, itu terjemahannya success and happiness. Ya, success and happiness, sukses dan bahagia. Itu falah namanya. Bapak Ibu sering mendengar nggak kalimat falah dalam sehari itu? Ya, kalau tidak sering mendengar, saya agak heran nih. Dan agak curiga saya. Karena ini 5 kali diperdengarkan. Setiap pergantian waktu. Perhatikan, ini filosofinya dalam sekali. Setiap pergantian waktu dalam sehari, diperdengarkan kata falah ini. Subuh diperdengarkan. Ganti ke siang diperdengarkan. Ganti ke sore diperdengarkan. Tenggelam matahari diperdengarkan. Sebelum tidur diperdengarkan juga. Ya kan? Hayya 'alal falah. Ya kan? Itu tuh pertanyaan sebetulnya yang menghunjam pada jiwa kita. Sebab ketika disebutkan kalimat itu, normalnya kalau masih punya iman, itu ada getaran di jiwanya. Itu normalnya. Makanya ketika adzan dikumandangkan, getarannya hadir kan? Coba cek Quran surah 8 ayat kedua. Akhi, di pojok saja sholatnya, sebelah sana. Mas yang mau sholat, sebelah pojok sana. Di sana pojok. Saf depan, biar enak. Baik. Kesini, fokus ya, kesini. Sini. Baik. Buka Quran surah 8 ayat kedua. Alhamdulillah. Ada? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu standar iman. Innamal mu'minuna, insan beriman itu kalau masih punya iman, ingat ya, ingat. Innama itu di ilmu nahwu namanya adatul hasri. Adatul hasri, huruf pembatas. Yang membatasi satu hukum diikat dalam informasi itu saja. Jadi nggak boleh keluar dari rumusan informasi itu. Contoh begini. Penerima zakat itu zakat mal khususnya. Berapa golongan? 8. Dari mana taunya?
Oh? Oke. Quran surah 9 At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 ya? Pertanyaannya, boleh nggak diberikan di luar dari yang 8 itu? Yatim misalnya, kan nggak disebut ya, yatim ya? Ya kan? Nggak disebut ya? Boleh nggak yatim dapat? Bila yatim itu punya spesifikasi, satu dari yang 8 ini, boleh dikeluarkan bagian dari zakat. Yatim yang bersifat fakir misalnya, boleh diberikan. Ya, tapi kalau yatimnya Bill Gates kan, wah itu udah bukan masuk itu lagi ya. Nah itu nanti skemanya lain, ada di infak nanti di Al-Baqarah ayat 215. Kenapa nggak boleh keluar dari 8 itu? Karena memang ayatnya dibuka dengan innama, itu maksudnya. Jelas ya? Kembali ke Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna, sungguh insan beriman itu standar imannya, kalau ingin masih mengecek imannya benar atau tidak ada, idza dzukirallahu, kalau disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka ada respon, ada sinyal, ada getaran dalam hatinya. Karena itu Nabi pernah mewanti-wanti, hati-hati. Mungkin pagi subuh itu beriman, tapi yumsi kafira, sorenya bisa hilang imannya, sinyalnya lemah. Kalau masuk ke tempat kedap itu kan sinyal bisa hilang ya. Jadi ada kedap suara, ada kedap iman tuh. Makanya jangan masuk ke tempat-tempat yang bisa menjadikan kedap iman. Ya, itu bisa hilang sinyal itu. Kalau hilang sinyal itu yang bahaya. Karena itu setiap hari dicek. Pagi ke siang ada enggak, siang ke sore ada enggak. Nah, standar iman itu kalau disebutkan, minimal itu ada respon dalam jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran. Ternyata getaran itu nanti ada konektivitas dengan berita gembira yang Allah sampaikan. Ketika dipanggil itu 5 kali dalam sehari, ada informasi yang Allah sampaikan pada kita. Ketika sudah tersambung bergetar, kata Allah, sudah bahagia belum? Ya. Kan getaran itu ada getaran kebahagiaan, ya kan? Disebut dengan getaran cinta, getaran kasih. Ada getaran kekhawatiran, seperti sedang di jalan ngambil bahu ketemu polisi di depannya gitu kan? Lagi hidup tidak karuan. Macam-macam. Nah itu ketika ada respon dari jiwa kita ditanya. Jadi kalau mendengar gini ya, mendengar suara muadzin, hayya 'alal falah, misal, itu dalam sekali. Sudah bahagia belum hidupnya? Sudah sukses belum? Katanya proyeknya pengen sukses. Dan yakin tahu Allah itu yang maha punya rizki. Tapi kenapa nggak datang saat dipanggil? Dalam sekali itu. Ya dalam sekali. Katanya pengen bahagia di rumah tangga. Tapi ketika dipanggil nggak datang. Padahal kita meyakini Allah pemilik kebahagiaan. Nah ini yang kelima ini, 5 kali diperdengarkan. Falah itu gabungan antara kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau itu sudah digenggam dan tidak ingin dilepaskan, maka berubah katanya dari falah jadi aflah. Nih. Dari falah, ini secara bahasa dulu ya. Jadi aflah. Aflah yuflihu. Nah. Aflah itu yang menggenggam kebahagiaan, kesuksesan dengan kuat dan sulit terlepas. Itu aflah. Nah, sekarang buka Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Ternyata kunci untuk mendapatkan itu di semua aktivitas itu kuncinya sholat. Dan dahsyatnya pakai qad. Kalau belajar ilmu nahwu di pesantren atau mungkin kampus-kampus Islam, insya Allah paham qad. Qad itu ada 2 fungsi utama, harfut tahqiq wa taukid. Huruf yang menjamin, fungsinya menjamin sesuatu dan meyakinkan. Jadi Allah membuka ayat ini dengan memberikan jaminan dan keyakinan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu, kalau benar imannya, nih, sekali lagi kuncinya ini. Ya, jadi ini tuh saling berpadu dua-duanya. Menunaikan amal soleh karena iman. Lakukannya karena ini. Kalau benar karena ini, dapat takwanya. Sebaliknya, ini tidak akan berfungsi kalau nggak ada ini. Qad aflahal mu'minun. Insan beriman bila benar imannya, saya jamin kata Allah, yakinkan pada dirimu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan dalam aktivitas apapun. Apa dasar pertama untuk meraih itu? Lihat ayat 2-nya.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah tidak mengatakan fi zakatihim, fi hajjihim, fi siyamihim, tapi fi salatihim. Ini kembali ke sini. Jadi inilah 5 bagian yang seharusnya idealnya didapati oleh insan beriman yang secara individu dia bisa konsisten mengerjakan sholat ini dengan baik. Sehingga 5 bagian ini bisa diraih, dan yang ketiganya adalah perpaduan antara kesuksesan dan kebahagiaan. Menariknya, sejak di era sahabat yang dididik langsung oleh Nabi SAW, itu selalu dibuka dengan sholat dan diakhiri dengan sholat. Memulai aktivitas mohon pada Allah dengan sholat. Dan puncak kemuliaan dari level apapun. Contoh, kita dengar kisah luar biasa tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Orang kaya-kaya kan? Ya kan? Hartanya melimpah ya. Ternyata kalau kita ngaji kitabnya Al-Imam An-Nawawi yang At-Tibyan itu fi adab hamalatil Quran, itu puncak kebahagiaannya bukan saat datang omset itu. Bukan saat hartanya semakin bertambah. Tapi ketika mendapatkan kesempatan yang luas untuk menunaikan sholat. Karena mereka menyadari semua limpahan karunia berupa harta benda itu sumbernya dari sini. Koneksi dengan Allah yang sedemikian kuat. Jelas? Paham nggak? Oke. Maka silahkan cek nanti di kitab At-Tibyan itu bagaimana beliau ini Masya Allah. Malam itu selalu punya kesempatan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Jadi nikmatnya itu bukan saat hartanya datang melimpah, bukan. Tapi saat konektivitasnya dengan Allah itu terbangun. Bisa nggak begitu? Ya, yang mahasiswa bukan saat dapat IPK 4, tapi saat tahajudnya itu merasakan kenikmatan dan ketenangan. Saat sujudnya. Ya, Bapak, saya tanya nih, jujur aja Pak ya. Mana yang paling nikmat? Dapat bonus 1 miliar dari kantor? Atau dapat kesempatan bangun malam untuk sholat 2 rakaat? Oke. Ibu pilih mana nih ibu ya? Jujur aja bu, gak apa-apa. Jujur ya. Ibu pilih dapat suami bonus 10 miliar dari kantor. Atau ibu pilih suami dapat kesempatan sholat 2 rakaat sebelum subuh yang cuma sunnah. 1 atau 2? 10 miliar atau 2 rakaat sebelum subuh? Rasanya berat banget ya. Berat ya. Nah itulah. Kan itu sedang bergulat antara iman dengan akalnya. Kata imannya 2 rakaat aja. Kata akal jangan. Besok juga dapat. Ya kan? Nah itulah. Ya. Nah ini memang kadarnya di sini level keimanan itu akan sangat menentukan. Jadi kalau bacanya pakai iman, dia akan melihat 10 miliar itu kecil. Karena 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan Masya Allah. Tapi itu hanya bisa dibaca lewat iman. Anda pun kalau nggak tahu kemuliaan malam-malam Ramadan itu, nggak akan bangun malam. Nggak akan kita paksakan untuk bisa sholat malam kan. Mengejar malam-malam ganjil. Alhamdulillah kan tahun ini ganjil semua. Kalau kita nggak tahu, nggak ada dorongan iman, nggak akan kita kejar. Antum kalau nggak kuat iman itu, bagaimana bisa hadir di sini? Meluangkan waktu, mencas lagi. Ada dorongan iman dalam jiwa kita. Paham sampai sini? Nah ini yang pertama. Jadi saya ingin mengatakan pada diri saya dan kita semua, coba sampai malam ini, sholat perbaiki dulu. Ini yang pokok aja lo dibagusin. Pokok dibagusin. Jadi kalau yang pokoknya sudah bagus, itu otomatis akan mendorong kepada yang sunnahnya, yang cabangnya. Nanti kalau sudah dapat sunnah, akan muncul kebiasaan begini. Ketinggalan sunnah saja, itu begitu gelisah. Kalau sudah ada di titik ini, maka berbahagialah. Tinggal konsisten kita pertahankan, keluarkan semua menu sholat. Menunya apa saja. Yang fardu sudah jelas kita tahu, tinggal tambah yang sunnah-sunnahnya. Saya sudah pernah sampaikan sebelum Ramadan, siang dan malamnya. Dari mulai sebelum subuh 2 rakaat, kemudian setelah itu ada syuruq, ada duha pertengahan, duha akhir. Sebelum zuhur ada pilihan 4 rakaat atau 2 rakaat. Ba'da zuhur ada 2 rakaat. Sebelum asar ada 4 rakaat mutlak. Ba'da maghrib ada 2 rakaat. Ba'da isya ada 2 rakaat. Antara adzan dengan iqamah ada
2 rakaat, malamnya ada tahajud, ada witir, keluarkan semua menu ini. Coba, saya mohon ya, saya mohon sekali, sebelum meninggal, usahakan kita pernah melakukannya. Usahakan pernah melakukannya. Semua jadi sholat keluarkan, mumpung masih ada waktu. Jangan sampai ada getaran jiwa kita mengatakan, wa aku minas salihin, fa as-saddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, beri kesempatan sebentar aja ke dunia. Saya ingin jadikan semua sisa hidup saya itu untuk beramal saleh. Ya, usahakan sebelum meninggal, semua menu ini kita pernah kerjakan. Tahiyatul masjid kita lakukan. Ya, ada semua jenis sholat kita lakukan. Itu kalau sudah sampai bisa seperti itu dan konsisten dilakukan sampai meninggal dunia, pahalanya besar banget. Dan itu disebutkan dalam hadis akan sangat berpengaruh kepada amalan lain. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Wa idza salahat salaha sa'iru amali. Yang pertama amal dihisab di hari kiamat itu salatnya. Kalau bagus salatnya, maka semua amal yang lainnya akan berdampak baik pula. Ini yang pertamanya. Imam Al-Bukhari itu sebelum menulis Sahih Al-Bukhari, ditulisnya 16 tahun. Setiap akan menulis satu hadis itu salat dulu 2 rakaat. Baru menulis. Dan rata-rata semua ulama kalau sedang punya persoalan mereka salat 2 rakaat. Salatnya apa saja, bisa wudu, salat wudu, tahiyatul masjid. Yang penting mereka ambil wudu, salat, memohon kepada Allah, selesai. Itulah. Maka kalau secara pribadi sudah baik salatnya, maka semua yang ada di rumah insya Allah akan baik, akan tenang. Kalau ada persoalan pun, saya tidak bermaksud mengajari ya, tapi mencoba untuk bisa menghadirkan nuansa Qurani dalam hidup kita. Itu biasanya insya Allah akan lebih cepat selesainya. Dengan anak-anak, dengan pasangan hidup. Ya. Dan kalaupun ada persoalan, kita lebih cepat memakluminya. Sudah, yang penting kita tenang. Biasanya begini, kalau sudah tenang, maka urusan kita akan ditutup, nggak mikirkan lagi. Tapi orang lain yang belum selesai, itu akan terpikir selalu. Dan membebani hidupnya. Itu sudah rumus dalam berkehidupan. Itu yang disebutkan di Quran, isyaratnya, surah ketiga Ali Imran, ayat 133. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu Masya Allah. Itu ciri orang takwa juga. Ya, ini kurang lebih bagian pertama yang ingin kita sempurnakan. Sekali lagi ya, keluarkan semua menunya, perbaiki. Bawa ke rumah, cek anak satu-satu. Pastikan semua anak-anak konsisten dengan ini. Ibu saya sering katakan sabar ya Bu ya. Untuk mencapai konsisten, masih ingat? Selalu melewati 9 tahapan. Ingat ya? Untuk mencapai konsisten akan selalu melewati 9 tahapan. Ingat ya? Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis 10. Ya. Ada tangganya ya. Ada tangganya. Jadi nggak akan tiba-tiba menjadi anak itu rajin, tidak. Tidak akan bisa tiba-tiba kita langsung istiqomah salat sunnah, tidak. Selalu dimulai dengan konsis 1. Ya kan? Setelah itu terus sampai merasakan kenikmatannya. Lakukan aja sampai meninggal. Sehingga ketika wafat tercatat oleh malaikat kita sedang ikhtiar. Pelaku maksiat juga gitu. Saya selalu mengatakan, udah, pokoknya tobatin aja. Tangisin. Ustadz masih berulang, tobatin lagi, tangisin terus. Sampai kamu merasakan kenikmatan tobat. Atau wafat dalam keadaan masih bersungguh-sungguh tobat. Dan tercatatlah hamba yang sedang bertobat. Itu yang luar biasa. Tangisi. Kalau belum bisa menangis, tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Coba terus sampai maksimal. Jelas di sini? Ini menu pertama. Menu kedua, kita punya waktu 15 menit supaya ada tambahan sedikit. Secara individu sudah matang ibadah ritualnya, tambah dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ini yang belum banyak dikaji ya. Tapi ini sudah khatam sejak di era Nabi. Jadi penting kita hadirkan kembali. Ini kalau bisa kita kuasai, akan hadir lompatan-lompatan pengetahuan dan tercerahkan. Apa hubungan takwa, iman dan ilmu? Hubungan takwa, iman dan ilmu. Tulis dulu dalilnya. Quran surah kedua, di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah ya. Maju. Tahan dulu, lanjutkan. Quran surah ke-58 ayat 11. Sudah? Oke. Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Ayat 122.
22. Hadisnya, tulis saja. Ada 19 hadis yang pokok. Ada 19 hadis pokok. Dalam kurung, masih kurung? Kitabul Ilmi, Sahih Al-Bukhari. Kitabul Ilmi, Sahih Al-Bukhari. Kurung tutup, biar nggak lepas. Oke? Sudah? Oke, baik. Yuk kita mulai. Selalu kembali kepada rumus dasarnya. Jadi ya, iman, amal saleh, takwa. Muncul pancaran. Baik, memahaminya begini. Individu yang beriman itu, kita ya, kalau kita disebut dengan insan beriman, namanya mukmin. Seorang mukmin itu, selain rajin ibadah, juga rajin menambah dan meningkatkan keilmuannya. Sebetulnya, menjadi insan beriman itu sudah otomatis harus pintar. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran yang mensupport kepintaran bagi insan beriman itu begitu banyak terbentang. Jadi malu kalau kita beriman tapi nggak pintar, itu malu. Kenapa? Karena ayatnya menjanjikan peningkatan pengetahuan bagi setiap insan yang beriman. Seharusnya begitu. Nanti kalau iman ini kita ingin implementasikan dalam bentuk pengetahuan, maka setiap cara mencari ilmu itu nanti akan diatur, diberikan teknisnya bahkan oleh Al-Quran, sehingga pencarian ilmunya menjadi amal soleh. Awas, ini runtut ya. Runtut nih. Sebagai individu yang beriman, kalau ingin matang berkehidupan, mesti memaksimalkan pengetahuan. Dan ingat, bekal pertama yang Allah berikan kepada Adam untuk menunjang kesuksesan misi di bumi itu pengetahuan. Al-Baqarah ayat 31. Di ayat 30-nya, Allah memviralkan misi Adam yang akan dibawa di bumi. Sebagai khalifah di bumi. Mengoptimalkan ibadah. Bekal pertama yang diberikan itu pengetahuan. Ayat 31-nya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dan diberikan potensinya kepada kita. Artinya apa? Ketika Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk beriman, naik status menjadi mukmin, nah, status mukmin ini sejatinya harus menjadikan kita lebih pintar. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, ternyata belum kuat keilmuannya di bidang apapun yang kira-kira akan membawa dia untuk support kehidupannya. Jadi jangan nanggung. Ini nanti akan kita lihat nih. Tipikal insan beriman itu menuntut ilmunya beda dengan yang belum beriman. Jadi kalau ada orang belajar dan dia mengaku beriman, cara belajarnya tidak seperti yang diisyaratkan di ayat ini, yang mendukung amal saleh, itu dipertanyakan keimanannya. Anda belajar apapun. Mau di ilmu agama, tafsir, hadis, fikih, Quran, atau di terapan umum misalnya, di biologi, arsitektur, kimia, fisika, dan sebagainya. Sepanjang Anda beriman, silahkan jadi dokter, kimiawan, arsitek. Anda sepanjang beriman, maka cara belajarnya mesti seperti rumusan amal saleh berikut ini. Jelas di sini? Belum saya jelaskan. Saya baru buka dia. Paham pembukaannya? Paham ya? Nah, kalau nanti ditempuh seperti ini, akan muncul pancaran takwanya. Ingat perpaduannya, iman plus amal soleh melahirkan apa? Takwa. Sekarang kita mulai dengan At-Taubah dulu, Quran surah 9 ayat 122. Quran surah 9 ayat 122 dan dibuka dengan kalimat iman nanti. Ya, sudah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Nah, di sini poinnya. Liyatafaqahu fid din. 1. Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. 2. Baik. Yuk kita buka. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak semestinya insan beriman itu. Imannya yang disebutkan. Status mukminnya ditegaskan. Oke, kita bertanya dulu untuk memastikan saja. Semua yang di sini beriman? Kenapa lemas suaranya? Semua yang di sini beriman? Alhamdulillah. Berarti ayat ini untuk kita semua. Ya, itu cara memahaminya. Ayat ini bukan untuk seorang ahli hidayat, tidak. Untuk kita semua yang mengatakan beriman. Wa ma kana al mu'minuna, dan tidaklah semestinya insan beriman itu
Liyanfiru kafah. Semua pergi ke medan juang secara fisikal. Ada perjuangan fisik. Ketika dibutuhkan. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaklah ada di antara mereka itu, ya, yang mengarahkan fokusnya liyatafaqahu fid din. Ini concern kita. Untuk bertafakuh fid din. Tafaqquh fid din. Tafaqqaha yatafaqqahu. Ini kata dasarnya tafaqqaha, jamaknya tafaqqahu. Ya. Fokus fid din. Tafaqquh dari kata tafaqqaha, akar kata tafaqqaha itu akarnya adalah fikih namanya. Ini akarnya fikih dari kata faqaha. Yafqahu. Fikhan. Fikih. Fikih itu secara bahasa artinya paham, mengerti. Paham, mengerti. Kalau Anda tambahkan huruf ta di akar katanya, sedikit pengetahuan ilmu sharaf, kalau kita tambahkan ta di depan satu kata faqaha, tambah ta, ya, belum ada tasydid, tafaqaha, dia ta-nya menunjuk pada kesungguhan, keseriusan. Kalau Anda tambahkan tasydid, ya, corak gitu di atas dia, tasydid. Pada huruf kedua sebelum akhir. Berarti di huruf qaf kan? Ya kan? Faqaha kan pertengahannya qaf kan? Menjadi tafaqqaha. Maka tasydid ini menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan 2 kali lipat. Karena tidak mudah untuk dikerjakan. Syiddah itu bahasa Arabnya sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu butuh motivasi 2 kali lipat. Terapan di ilmu bahasanya disebut double. Karena itu setiap ada huruf yang bertasydid dibaca double. Ya. Awal tafaqqaha itu tadinya 2 huruf. Waw satu mati, satu hidup. Maka dibaca double di situ. Nah, secara falsafah bahasanya itu menunjukkan kesan sesuatu yang tidak mudah dilakukan, butuh kesungguhan. Karena itu kalau kita baca dengan lengkap di sini, tafaqqaha menjadi jamak liya tafaqqahu, memberi kesan sifat insan beriman itu. Kalau belajar dimanapun, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk memahami, mengerti apa yang ia pelajari. Sekalipun itu tidak mudah dilakukan. Pasti ada tantangannya. Ini rumus sudah paten ya. Jadi diterapkan di kata apapun, maknanya serupa. Contoh, kalau sholat yang dilakukan malam hari setelah kita tidur, namanya sholat apa? Tahajud. Tahajud itu asal katanya dari tahajjada. Tahajjada itu akar katanya dari kata hajada. Hajada itu bangun di malam hari setelah kita beristirahat sebentar. Istirahat, tidur, terus bangun, itu hajada namanya. Kalau ditambah tak, terapkan rumus tadi. Usaha yang sungguh-sungguh untuk bangun di malam hari. Kalau ada tasdidnya, tahajjada, menunjukkan bahwa bangun itu nggak mudah. Makanya butuh motivasi kuat dan usaha yang sungguh-sungguh. Buktinya pasang alarm 3 kali belum bangun juga kan? Ya kan? Ya, nah itu turunan dari ta dan tasydid. Sekarang ke sini. Jadi sifat insan beriman tuh kalau belajar masih serius. Belajar apa saja. Ini adik-adik nih yang masih kuliah ya, belajar nih tingkat SMP, SD, SMA. Yang serius. Jangan pulang sebelum paham. Ya, lakukan begitu. Saya itu dulu kalau sekolah, saya tuh anti pulang ke asrama itu saat di pesantren. Sebelum saya pahami dulu tuh. Ya. Ibu saya, Masya Allah, itu kalau saya pulang SD pun dicek lagi di rumah. Ibu tidak membiarkan saya tidur, kecuali saya paham apa yang saya pelajari. Gitu. Memang harus ke situ, harus paham, harus ngerti. Jangan sampai kita hanya sekedar datang, masuk, absen, kadang dititip, terus pulang. Itu dipertanyakan imannya oleh Quran. Di mana imannya? Beriman tuh mesti beda. Karena itu, malaikat tuh sampai nyontohkan sifat insan beriman dalam menuntut ilmu. Masih ingat kan hadis viral? Yang hadis Jibril itu di Sahih Muslim nomor ke-8. Al-Imam An-Nawawi menyantumkan itu nomor kedua di Al-Arba'in. An Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Masih ingat hadis itu? Paham artinya? Belum. Baik. Kita terjemahkan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah jelaskan kedalaman makna ini. Sahabat itu saking baiknya orangnya mereka itu, santai pun ngobrol-ngobrol, bahasa orang sekarang kongko-kongko gitu kan. Itu nyarinya pun orang yang baik. Dan yang terbaik pada masa itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saya sering katakan orang baik itu saat bercanda pun pasti ada hikmahnya. Makanya bergaulah dengan orang baik. Cari orang-orang soleh. Orang soleh itu saat canda itu masih ada manfaatnya. Dan gak akan berlebihan candanya. Ya, ada orang soleh kalau bercanda tiba-tiba pakai kerudung terus pakaian kayak pakaian perempuan misalnya ada. Gak akan berlebihan. Candanya selalu ada manfaat. Nabi itu ada candanya. Ada sekitar 150-an lah canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ada yang sampai terlihat beliau tertawa kelihatan putih giginya gitu kan. Sampai gerahamnya terlihat. Tapi ada kesan yang membahagiakan. Sehingga disimpulkan oleh ulama, senang bersama orang-orang yang suka, dan sedih bersama orang-orang yang duka. Jadi selalu seperti itu perasaan, dan nikmat terbawanya. Nah kembali ke sini. Dilukiskan dalam hadis itu, kata Umar bin Khattab, itu tatkala kami duduk santai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seseorang datang, seorang lelaki. Ini malaikat yang sedang menyamar untuk memberikan contoh. Karena di akhir hadisnya, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril menyamar, datang kepada kalian, mengajarkan pokok-pokok agama. Tapi menyamar sebagai pelajar. Datang, kata Umar bin Khattab itu persaksiannya, dan viral kisahnya, itu Masya Allah, bajunya itu bersih sekali. Putih bersih. Ya, ini yang dimaksudkan bukan harus datang ke majlis pakai baju putih semua, bukan. Maksudnya datanglah dengan penampilan yang bersih. Ya, bersih itu kan juga membawa suasana belajar yang enak. Jangan antum maraton dulu habis lari langsung ke majelis ilmu kan. Kan nyerap ilmunya juga nggak maksimal di situ. Syadidus sawadis sa'ari, rambutnya tertata rapi. Tuh, penampilan tuh bagusin. Kan antum juga tidak tega kalau melihat saya tampil the kill of the kumal, lecek, rambut kemana-mana memprihatinkan. Alih-alih antum menyerap ilmu, antum mengumpulkan sumbangan kan. Ya. Guru juga begitu. Jadi kalau melihat murid itu terasa ada persoalan, itu ada getaran dalam jiwanya. Imam Abu Hanifah itu mengamati satu murid itu unggul, nyata, cepat menjawab, tiba-tiba hilang nih. Dicari oleh beliau. Ditemukan sedang jualan. Kenapa ada di sini? Komen ibunya. Ke majelis kamu, kami nggak dapat apa-apa. Kalau anak saya ke majelis kamu nggak bisa makan kita. Makanya lebih baik dia berjualan katanya. Ditanya Abu Hanifah, berapa yang Anda dapatkan dari hasil jualan si anak ini dalam sebulan? Hitunglah kurang lebih. Sekian. Sudah gini saja. Dia nggak usah jualan, nanti hasil dia saya ganti setiap bulan. Udah. Enak ya kalau dapat guru seperti itu tuh. Makanya jarang ada guru begitu tuh. Ya, tapi Masya Allah. Nah ini suasana begitu. Jadi tampilnya datang enak, nyaman, bagus. Setelah itu apa? Jangan mampir. Wala ya'rifu minna ahadun. Ya, la yura alaihi atharus safari. Enggak kelihatan bekas-bekas mampir. Jadi fokus. Ibu juga jangan ngajak ke macam-macam, Bu. Kalau mau ke sekolah, jangan ajak mampir makan bakso dulu. Sekolah fokus, di rumah selesaikan. Nyampe ke sekolah, energinya untuk belajar. Ya, setelah sampai ambil saf depan. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segera mengambil saf yang terdepan. Maka ambil saf depan untuk belajar. Sehingga fokus. Saya sering katakan, saf depan tuh nggak terganggu. Mau ngantuk ditahan-tahan. Ya kan? Handphone nerding dibiarin. Mau moto nggak enak. Belakang tuh masih bisa. Sang status. Ya, rekaman sendiri gitu. Ya macam-macam dah. Sedang itikaf cek ya. Share. Nunggu like. Dilihat dah komen belum ya. Gitu. Ya kan? Padahal sudah ada di depan saya bikin live sendiri, udah ada live nih. Gak apa-apa.
asal menempat pada keadaan. Cuma nanti dapat ilmunya ya seperti yang lewat itu yang terserah. Ya. Kemudian fa'asna daruk bataihi. Fokus, ikat, mendekat, catat, maksimalkan. Ambil posisi yang paling strategis. Wada'a kafahi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di pahanya untuk menunjukkan kesungguhan, keseriusan, kekokohan dalam belajar. Itulah tafakuh. Spirit ini bawa. Keluar i'tikaf itu harus serius kita. Kalau ngaji serius. Gurunya aja serius nih. Masa muridnya santai? Ya kan? Bayang nggak kalau gurunya ngantuk-ngantuk gitu? Gurunya izin ya, tidur sebentar. Baru lagi gitu. Serius. Nah, di sekolah juga begitu. Jangan biarkan anak Anda, saya tidak ingin menyebut anak kita ya, anak saya juga sudah punya anak dari istri saya. Jadi bapak, ibu, anak, bapak, ibu. Anak saya, Anda, kita semua. Jangan biarkan belajar dimanapun, kecuali paham apa yang dipelajari. Dan itu ciri keimanan. Nanti pemahaman itu share kembali. Jadi kalau men-share itu dengan paham, maka ilmu yang disampaikan benar. Terukur, argumentasi kuat. Ini udah belum paham, sudah berfatwa. Hasilnya kan jadi perselisihan akhirnya. Kalau kita melakukan itu, nanti pancaran takwa akan muncul. Masih ingat rumusan iman plus amal soleh menghadirkan apa? Takwa. Jadi kalau cara belajar kita itu betul-betul seperti tadi, kita berusaha kuat, serius belajar, apalagi disupport dengan yang ibadah, padukan tuh, tambahkan sholatnya. Sambil belajar, serius belajar, isi dengan sholat. Ya, kuatkan lagi, tambah tahajudnya, apa yang terjadi. Maka dijawab di Quran, surah kedua tadi, di akhir ayat 282. Lihat ujung ayatnya tuh, lihat ujung ayatnya, paling kiri sebelah bawah, paling pojok. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ada? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan menambahkan, mengajarkan pengetahuan kepadamu. Ternyata proses belajar yang dilakukan dengan perpaduan iman dan amal soleh itu mempercepat lompatan-lompatan pengetahuan hadir. Mulai dengan sholat dulu Pak, Bu. Jangan lompat ke ilmu dulu, matangkan dulu sholatnya. Coba Bapak Ibu cek kalau nggak percaya. Semua ulama kita, termasuk cendekiawan yang hebat itu, Al-Ghazali, Al-Battani, Al-Biruni, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khawarizmi, dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, cek biografi mereka dari sejak kecil. Itu biasanya dua yang dimatangkan sebelum belajar. Sholat dan Quran. Sholat dan Quran. Makanya saya tuh suka selalu cerewet pada dua hal ini. Sholat Quran, sholat Quran. Dari dini. Demi Allah saya katakan, insya Allah. Untuk ilmu akan ada lompatan-lompatan. Tambahan. Cepat sekali. Dan itu sepersekian detik Pak, Bu. Jadi dia ajarkan apapun gampang masuknya. Gampang sekali tuh. Ya. Saya pernah uji coba tuh sama anak-anak di sini tuh. Dari angkatan-angkatan pertama itu. Tanamkan Quran dulu. Itu ketika dibawa, ada perlombaan di luar sekolah, kita ikutkan. Baru pertama kita lepas aja gitu. Anak TK, ikutan futsal, juara 1. Padahal nggak pernah di sini main futsal betulan itu. Ya, pokoknya instruksinya 1. Ini bola, gimana caranya masukin ke gawang sana. Skornya nggak nanggung, 5-2. Itu kan luar biasa, 8-6-3 ya itu. Nah, pokoknya jauh skornya itu. Terus dibuka perlombaan hafalan Quran. Mereka ikut, lawannya anak SD. Itu perlombaannya sampai jadi tertutup yang tadinya terbuka. Karena yang ditanyakan di sana apa? Mau baca surat apa gitu kan? Itu yang lain jawabnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Insyirah, karena juz amma. Ini jawabnya apa? An-Naba, Al-Mulk. Ini tertutup. Ini cepat mereka itu. Dan ditanya apa aja responnya cepat. Dan akhirnya apa? Banyak nanya juga. Ini kenapa begini? Ini kenapa begitu? Ini kenapa? Itu lompatannya tinggi sekali. Tinggi. Ya. Dan semua itu bisa terjadi dimanapun. Jadi saya ingin katakan, kalau belajarnya benar, kemudian tanamkan Qurannya, tanamkan sholatnya dengan baik, itu Masya Allah. Apa yang terjadi? Ada jaminan Allah dengan iman meningkat ini, yang disupport amal soleh, maka ilmu pun akan terus diberikan. Itu yang tadi Anda catat, Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Iman dulu dipanggil. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum inshuzu fanshuzu. Perhatikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Iman dulu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Teruskan, walladzina utul ilma darajat. Jadi di situ ilmu disandingkan dengan iman. Nah, jadi serius ya kalau belajar.
Terus ini dipadukan nih, belum selesai, tenang, belum selesai. Ini dipadukan antara ibadah dengan ilmu, mesti nyambung. Sekarang begini, sholat. Bisa nggak sholat kalau nggak ada ilmunya? Nggak bisa, kan ada aturannya. Aturannya pakai ilmu. Dan menariknya, semua ilmunya disebut fikih. Anda ingin belajar ilmu tentang sholat, namanya fikih sholat. Nggak percaya silahkan cek semua kitab. Hampir saya belum pernah menemukan ya, ada buku kitab judulnya ilmu sholat. Selalu fikih sholat. Silahkan cek. Artinya apa? Belajar sampai paham. Sehingga ketika sholat itu kita mengerti apa yang dibaca. Paham apa yang dilakukan. Sholatnya pengen khusyuk, tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana bisa khusyuk? Dan ironisnya kita melakukan, ada yang melakukan itu ribuan kali. Tapi nggak paham apa yang dibaca. Sujud nggak ngerti yang dibaca. Ruku nggak paham yang diungkapkan. Betul, bacaan itu dan gerakan itu benar menggugurkan hukum, betul. Kewajibannya hilang, betul. Pahala diberikan, alhamdulillah, berdasarkan keikhlasan. Tapi yang 5 itu susah datang. Karena kekhusyuan itu akan dibantu dengan pemahaman. Dan indah rasanya. Anda baru baca begini saja ya. Allahu Akbar. Paham kalimat itu. Itu sudah menunduk dan menangis. Katanya ikrar Allah yang paling besar. Kenapa sebelum sholat merasa besar dibanding orang lain? Sombong terhadap kawan. Angkuh dengan tetangga. Merasa hebat dibandingkan pasangan hidup. Katanya Allahu Akbar. Itu. Dan kita akan tertunduk malu dan merasa punya banyak dosa. Di titik inilah kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, aku mengakui banyak aku dosanya. Banyak kesalahan yang aku perbuat. Namun aku mohon ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku. Jangan tampakkan di akhirat kelak seperti engkau jauhkan antara timur dan barat yang tidak pernah menyatu. Karena setiap kecil pun akan dibuka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau dosa aku itu begitu pekat seperti noda, maka mohon, hilangkan, bersihkan ya Allah seperti noda di pakaian dibersihkan. Kalau perlu, menggunakan air yang sangat dingin. Bil ma'i wal thalji wal barad. Maksudnya kesungguhan kita untuk dihilangkan. Itu begitu Anda bacakan itu, lapang kita. Lalu kita hadapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, hari ini aku tobat, sepenuhnya aku pasrah kepadamu, penguasa langit dan bumi. Sungguh ya Allah, setiap aku sholat, aku ibadah, dan aku bahkan berkehidupan, atau engkau wafatkan aku sekarang saat sholat, aku ridha ya Allah, hanya untukmu aku melakukannya. Aku berjanji, sekalipun kau berikan kehidupan padaku setelah sholat ini, aku tidak akan pernah menyekutukanmu ya Allah. Dan aku berjanji akan patuh pada setiap ketentuanmu. Saya tanya, abis sholat patuh nggak tuh yang baca doa itu? Abis sholat istighfar nggak yang baca Allahumma ba'id itu? Jangan-jangan bacaannya wajah tuh Allahumma ba'id, begitu keluar masjid ketukar sendal. Berarti ada yang salah. Nah, pemahaman itu membantu kita mendapatkan kehusyuan itu. Zakat, fikih zakat kan? Bukan ilmu zakat. Sampai paham kita. Sampai mengerti. Sekarang alhamdulillah sudah ada kalkulatornya. Ya Ustaz Teguh ya. Sudah mulai mudah ya aplikasinya. Beliau di masyarakat ekonomi syariah tuh. Ya. Sebanyak. Haji, fikih haji kan? Fikih umrah, bukan ilmu haji. Coba sekarang yang umrah, yang haji lihat. Paham nggak kenapa berputar itu 7 kali? Kenapa bacaannya dari Hajar Aswad itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai mana dibacanya? Maqam Ibrahim. Kenapa sampai situ? Itu ada ilmunya. Dan itu kalau benar dibacakan, ada hikmahnya. Doa-doa kita yang diminta, dari mulai Maqam Ibrahim, sampai dengan ke Rukun Yamani, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qabul itu. Karena di Quran syaratnya begitu. Cuman Allah mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Karena itu dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad diperbaiki sesuai kebutuhan, kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kita baca dari Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Karena jangan-jangan minta untuk dunia, akhirat gak bagus. Minta akhirat, dunianya nestapa. Maka Allah menginginkan dunia yang mulia, akhiratnya baik. Itu ada fikihnya. Apa hikmah dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Hikmahnya apa? Nanti sebelum ada kita belajar. Ya, sekarang bukan tempatnya. Nah, itulah fikih. Itulah fikih. Jadi kalau kita belajarnya begini, sholatnya rajin, menuntut ilmunya begitu, demi Allah saya katakan, Anda belajar apapun akan jadi pakar di bidangnya.
Contohnya udah banyak di masa lalu. Udah banyak. Yang ahli kedokteran, ahli astronomi, ahli aljabar, matematika, fisika, kimia, ada. Kita butuh sekarang orang-orang begitu. Butuh. Ini berapa sih dari 200 juta ya orang Indonesia? Masa nggak ada yang beriman? Yang muslim kan 200 jutaan, kurang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Yang muslim 200 jutaan, masa nggak ada yang beriman? Tuh, dalam tanda petik tuh. Kan di Quran dibedakan antara muslim dengan mukmin. Kalau beriman, belajar yang rajin. Kalau sekolah di luar, nih tersambung ya YouTube teman-teman yang di luar nih, ekspatriat, diaspora, yang pintar-pintar pulang. Ya. Kalau sudah cukup, pulang. Bangun negeri kita nih. Cintai negeri ini. Karena amanah kita di sini. Ayo bangkit, bangun negeri ini. Kalau sudah sholatnya bagus, antum jadi orang baik. Sekarang yang dibutuhkan orang baik. Orang pintar udah banyak. Tapi support kebaikannya kurang. Karena itu tidak menjadikan keadaan kehidupan kita terasa lebih baik. Sekarang ayo bangun semua. Ya, dan niatkan ibadah, itu bedanya. Iman kita mendorong kita beramal soleh. Jelas sampai sini? Baik. Terakhir, terkait rezeki. Amalan apa yang disupport oleh iman yang mempercepat datangnya rezeki? Kalau setiap individu bisa melakukan itu, selesai urusan kita dengan rezeki. Nah, yuk kita turunkan dulu apa amalan yang terkait dengan yang ketiga ini. Kita turunkan dulu esok hari pembahasannya. Oke, cukupkan dulu, udah 10:30. Ada waktu sejenak untuk istirahat supaya malam bisa bangun, bisa sholat. 2:30 ya? 3 ya, baik, insya Allah kita mulai 2:30. Malam nanti menunaikan sholat, mudah-mudahan menjadi sholat terbaik yang kita telah tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait hadis, ada 19 hadis sebagai teknis dari uraian ayat-ayat Quran tadi. Itu saya sudah kumpulkan di sini. 19 hadis nih. Di buku yang saya tulis namanya Al-Majmu'. Ya. Nanti saya cek ya. Kalau ada stoknya, cukup nanti di kita. Nanti yang peserta i'tikaf kita bagikan gratis nanti insya Allah. Ya. Bagikan dulu baru alhamdulillah nanti ya. Ya, bagikan dulu, nanti cek dulu ya. Sehingga saya tidak memberikan harapan-harapan yang kosong sifatnya ya, ada dulu. Tapi minimal alhamdulillah dengan niatnya dulu ya. Baik, jelas sampai sini? Ya, insya Allah nanti ada paket yang disiapkan supaya nanti bacaan-bacaannya bisa lebih baik, bisa lebih sempurna. Baik, saya hafal wajah-wajahnya ini ya, saya hafalkan dulu. Nanti begitu ada, nanti kita bisa sesuaikan. Insya Allah, tolong dibantu ya panitia ya. Panitia dibantu, baik yang peserta i'tikaf yang rutin ataupun nanti yang tergabung. Akan lebih baik didata ya, saya nggak tahu jumlahnya insya Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Lebih dari itu, saya berharap sekali lagi sedikit kita merenung tentang kehidupan, siapa kita, untuk apa hidup di muka bumi ini, bagaimana kita kembali. Tumpuan dari itu semua, segera tautkan diri kita dengan Allah Sang Pencipta kita. Supaya semua jalan hidup kita tercerahkan, dapat bimbingan, dan awali itu dengan memohon istighfar. Banyak minta ampun, minta dibukakan, tingkatkan ibadah. Walaupun kita menghidupi diri ini dengan cara yang santai, tapi tetap serius dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua itu diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita lebih dekat berkehidupan dengan rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin saghiraha wa kabiraha ya rabbal alamin innaka anta arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.